Selamat pagi, saya Dinar Situngkir dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi kami. Klasifikasi taksonomi Bloom sesuai dengan 3 ranah. Ranah yang pertama ialah kognitif. Ranah ini berhubungan dengan kemampuan dan kecerdasan otak. Ranah ini memiliki 6 tingkatan proses belajar dan berpikir. Yang pertama ialah pengetahuan. Pengetahuan merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman ialah kemampuan dalam memahami materi yang diberikan dan bisa dijelaskan kembali menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, penerapan. Penerapan ialah kemampuan dalam menerapkan informasi atau ilmu yang didapatkan di dunia nyata. Yang keempat, analisis. Analisis ialah kemampuan menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Yang kelima, sintetis ialah kemampuan dalam mengkombinasikan berbagai komponen sehingga berbentuk struktur yang baru. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ialah kemampuan melakukan evaluasi dan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Ranah yang kedua ialah afektif. Ranah ini berhubungan dengan kemampuan seseorang yang berhubungan dengan emosi, mental, dan perasaan. Ranah ini memiliki 5 tingkatan perilaku. Yang pertama ialah penerimaan. Penerimaan ialah kemampuan dari seseorang untuk menunjukkan apresiasi kepada orang lain. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi ialah kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, nilai yang dianut. Nilai yang dianut merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, seseorang memberikan usul kegiatan gotong royong di sekitarnya. Yang keempat, organisasi. Seseorang yang sudah sampai pada tahap ini memiliki kemampuan membentuk sebuah sistem nilai maupun budaya organisasi di tengah perbedaan. Yang terakhir, karakterisasi. Karakterisasi ialah kemampuan mengendalikan perilaku sesuai dengan norma yang dianut. Contohnya, seseorang menunjukkan sikap kooperatif saat harus bekerja dalam sebuah kelompok. Ranah yang ketiga ialah psikomotorik. Ranah ini berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini memiliki 7 tingkatan yang harus dilalui. Yang pertama, persepsi. Persepsi ialah kemampuan memakai saraf sensori untuk memperkirakan suatu hal. Contohnya saat kita menurunkan suhu AC ketika merasa kegerahan. Yang kedua, kesiapan. Seseorang harus mampu mempersiapkan diri secara fisik maupun mental dalam menghadapi suatu hal. Yang ketiga, guide response. Guide response itu ialah kemampuan seseorang melakukan sesuai dengan contoh. Yang keempat, reaksi natural. Reaksi natural ialah seseorang bisa memperagakan sesuatu yang pernah ia lihat tanpa diberikan contoh. Selanjutnya, reaksi kompleks. Reaksi kompleks ialah seseorang memiliki kemampuan melakukan gerakan beberapa tahapan. Contohnya saat seseorang bisa membongkar mesin, dia mampu memasang kembali. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi ialah seseorang memiliki kemampuan mengembangkan keahliannya. Yang terakhir, kreativitas. Kreativitas ialah kemampuan seseorang menciptakan sebuah pola gerakan yang baru sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Taksonomi Bloom revisi. Taksonomi susunan Bloom ini mengalami perubahan atau revisi agar isinya menjadi sempurna. Sebelum mengetahui bentuk taksonomi Bloom terbaru, tentu Anda harus tahu bentuk aslinya untuk bisa membandingkannya. Taksonomi Bloom sebelum revisi ialah yang pertama, pengetahuan, yang kedua, komprehensi, ketiga, aplikasi, keempat, analisis, kelima, sintetis, dan keenam, evaluasi. Perubahan taksonomi ini kemudian dilakukan oleh Lauren Anderson yang merupakan mahasiswa dari Bloom. Perubahan yang dilakukan pada taksonomi tersebut adalah perubahan nama 6 kategori yang ada dari kata benda menjadi kata kerja, melakukan penataan ulang, menyusun proses dan tingkat matriks pengetahuan.
Tiga perubahan tersebut menghasilkan urutan yang baru, namun tetap efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Ini adalah bentuk dari setelah revisi. Yang pertama itu mengingat, memahami, menerapkan, menelaah, mengevaluasi. Dan tingkat yang paling tinggi ialah menciptakan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.